Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair, kaifa halukunna? Bagaimana kabar kalian semua pagi hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Saksikan terus video penjelasan ibu kali ini. Menggunakan kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah. Nah, berikut terdapat bacaan tentang Sekolah Dasar Negeri Nusantara 1. SD Nusantara 1 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, jika pada pertemuan yang sebelumnya Ibu sudah memberikan beberapa kosakata untuk dapat membaca letak dengan suatu tempat. Nah, pada pertemuan kali ini kita bisa menggunakan kosakata tersebut untuk membaca letak sekolahan yang baru saja Ibu bacakan. Nah, berikut mari kita mencoba menjawab soal yang ada pada penjelasan berikut. SDN Nusantara 1 terletak di jalan apa anak-anak? Ya, di Jalan Nusantara. Kemudian yang nomor 2, di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 terdapat, benar, terdapat sawah. Nomor 3, di seberang SDN Nusantara 01 terdapat rumah warga, benar. Kemudian yang nomor 4, tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah tempat yang terletak antara rumah warga dan puskesmas. Apakah itu? Benar, toko. Selanjutnya, tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah, apakah itu anak-anak? Benar, fotokopi. Selanjutnya, jarak antara SDN Nusantara 01 dengan kota adalah berapakah jarak tempuh dari kota ke sekolah? Benar, sekitar 5 km. Dan yang terakhir, siswa berangkat ke sekolah dengan, beberapa siswa berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Nah, baru saja kita sudah menjawab soal tentang letak sekolah, dan pastinya kita menggunakan kosakata-kosakata yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran sebelumnya untuk dapat membaca letak suatu tempat. Oke, kita lanjut selanjutnya. Perhatikan teks berikut. Bermain kendigar. Keterangan. Yang warna biru yaitu siswa yang digendong, dan yang berwarna putih adalah siswa yang menggendong. Ibu akan membacakan teks yang ada pada slide berikut. Siti bersama teman-teman bermain kendigar. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kelompok kedua adalah siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik.
Kelompok pertama melempar bola dari titik satu ke titik berikutnya. Jika bola dapat ditangkap anggotanya, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapat poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Nah, dari teks bacaan berikut, maka kita akan dapat menemukan kosakata-kosakata baru yang mana kosakata tersebut memiliki arti. Nah, pada teks bacaan yang sudah Ibu bacakan, Ibu menemukan 3 kosakata baru dan Ibu mencari arti dari kosakata tersebut. Yang pertama, kata kelompok. Arti kata, kumpulan orang yang memiliki identitas sama dalam suatu pertandingan. Yang kedua, kata sportif. Arti kata, jujur dan mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Yang ketiga yaitu kata posisi. Arti kata, letak tempat seseorang dalam pertandingan. Nah, itulah kosakata yang Ibu temukan dalam teks bacaan bermain kedigen. Kita lanjut pada penjelasan selanjutnya. Nah, dari kosakata yang sudah kita lihat dalam gambar atau cerita teks yang sudah Ibu bacakan, kita dapat memasangkan. Nah, kali ini kita mencoba untuk memasangkan kosakata sesuai dengan gambar yang ada. Nah, berikut mari kita mencoba untuk memasangkan. Untuk gambar yang pertama, apakah gambar tersebut benar? Bekerja sama. Kemudian untuk gambar yang kedua, apakah kosakata yang sesuai dengan gambar tersebut? Benar, ingin menang sendiri. Dan gambar yang terakhir, apakah kosakata yang sesuai dengan gambar tersebut? Benar, sportif. Oke, berikut penjelasan tentang kosakata sesuai dengan gambar yang sudah kita lihat. Nah, setelah kita menemukan kosakata sesuai dengan gambar yang telah kita lihat, kita dapat mencari arti kosakata tersebut di dalam kamus. Jadi anak-anak, ketika anak-anak membaca suatu teks baru atau cerita baru yang mana di situ terdapat kosakata-kosakata baru, entah itu memiliki gambar atau tidak, anak-anak bisa mencari arti dari kosakata tersebut di dalam kamus. Nah, berikut contoh kosakata yang dapat kita jadikan sebuah kalimat. Yang pertama, sportif. Kita membuat kalimat dari kata sportif. Tim sepak bola sekolah kami bermain dengan sportif. Kemudian yang kedua, bekerja sama. Doni dan teman-teman saling bekerja sama dalam melaksanakan piket kelas. Dan yang ketiga, kelompok. Permainan sepak bola terdiri atas 2 kelompok. Nah, begitu anak-anak cara kita untuk membuat kalimat. Kita menemukan kosakata baru, kemudian kita mencari tahu apakah arti dari kosakata tersebut. Kemudian kita dapat membuat kosakata menjadi kalimat. Selanjutnya, mengelompokkan teman di sekolah. Di sekolah ada siswa laki-laki, ada juga siswa perempuan. Anak laki-laki disebut juga putra dan anak perempuan disebut juga putri. Kita hendaknya saling menghormati baik kepada teman laki-laki maupun teman perempuan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu hendak bertanya. Di sekolah pasti anak-anak memiliki teman yang putra dan teman yang putri. Nah, begitulah. Jadi di dalam sekolah itu terdapat siswa putra dan siswa putri. Sekarang, mari kita coba membantu Siti untuk mengelompokkan teman-temannya di sekolah berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, sekarang Ibu meminta tolong anak-anak untuk membantu Siti mengelompokkan antara teman-temannya
yang putra dan teman-temannya yang putri di sekolah. Nah, kelompok putra dan kelompok putri. Siapa sajakah kelompok putra dari teman-teman Siti? Oke, yang pertama Edo, selanjutnya Beni, ketiga Budi, keempat Aldo, dan yang kelima Reno. Kemudian siapa sajakah kelompok putri dari teman-teman Siti ini? Terdapat Siti, yang kedua Dayu, yang ketiga Lani, yang keempat Ita, dan yang terakhir Ayu. Nah, begitulah anak-anak, kita dapat mengelompokkan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan sesuai dengan jenis kelaminnya. Selanjutnya, perhatikan penjelasan berikut. Gerak dasar tari anggota tubuh. Ada apa sajakah gerak dasar tari anggota tubuh itu? Yang pertama, posisi sikap awal menari, kaki merapat, badan tegap. Jadi posisi awal ketika akan menari, kita harus berdiri tegap dan kaki merapat. Kemudian yang kedua, posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Tangan itu lurus ke bawah dan posisi badan kita tegap. Kemudian selanjutnya, gerak menekuk tangan ke samping. Jadi kita gerakan tangan kita menekuk ke samping. Selanjutnya, gerak menekuk tangan ke atas. Setelah kita melambaikan tangan kita menekuk ke samping, kemudian kita menekukkannya dengan menggerakkannya ke atas. Selanjutnya, posisi kaki berjingkak. Jadi kaki kita seperti menaik jingkak seperti itu. Lalu kita gerak mengangkat kaki. Kaki kita mulai kita gerakan untuk diangkat ke atas. Selanjutnya, gerak menekuk tangan ke depan. Setelah itu kita dapat menekukkan tangan ke depan, dan posisi terakhir yaitu posisi tangan lurus ke bawah dan badan tegap. Itu merupakan posisi setelah kita selesai untuk menggerakkan tari anggota tubuh kita. Seperti itu anak-anak. Baru saja Ibu menjelaskan tentang gerak dasar tari anggota tubuh. Nah, anak-anak bisa mempraktekkan gerakan ini di rumah. Kemudian dapat diketahui bagaimana posisi-posisi gerak dasar tari dengan menggunakan anggota tubuh kita. Selanjutnya, perhatikan penjelasan berikut. Ibu akan membacakan sedikit teks tentang uang saku. Anak-anak, perhatikan ya. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan yang berbeda. Nah, mari kita coba untuk menghitung uang Siti, Dayu, dan Beni. Kita lihat uang Siti. Uang Siti terdiri atas Rp500 sebanyak 4. Kemudian uang Dayu terdiri atas Rp500 sebanyak 2 dan Rp200 sebanyak 5. Dan uang Beni terdiri dari Rp1.000 sebanyak 2. Nah, mari kita mencoba untuk menghitung berapa banyakkah uang saku masing-masing dari mereka. Yang pertama, uang Siti. Siti memiliki uang saku Rp500 sebanyak 4. Maka kita tambahkan Rp500 ini sebanyak 4 kali. Rp500 ditambah Rp500 ditambah Rp500 ditambah Rp500.
sama dengan Rp2.000. Dalam bentuk perkalian, kita dapat menuliskannya dengan 4 dikali Rp500 yang memperoleh hasil Rp2.000. Kemudian uang dayu yang terdiri atas Rp500 sebanyak 2, kemudian Rp200 sebanyak 5. Maka kita dapat mengalihkannya 2 dikali Rp500 yaitu Rp1.000, dan 5 dikali Rp200 yaitu Rp1.000. Kita jumlahkan Rp1.000 ditambah Rp1.000, total Rp2.000. Kemudian yang terakhir kita jumlahkan uang saku Beni, yaitu Rp1.000 sebanyak 2 kali. Maka kita tambahkan Rp1.000 ditambah Rp1.000 yaitu Rp2.000, sehingga uang saku antara Siti, Dayu, dan Beni sama, yaitu sejumlah Rp2.000. Hanya saja pecahan dari uang logam yang mereka miliki itu bermacam-macam, sehingga ketika kita menjumlahkannya ternyata uang saku mereka sama, yaitu Rp2.000. Nah, seperti ini anak-anak cara kita untuk menjumlahkan uang logam yang berbeda pecahan antara satu dengan yang lain. Sampai di sini sudah paham semuanya? Selanjutnya, kesetaraan nilai sekelompok uang. Nah, mari kita mengenal nilai kelompok pecahan uang. Berikut terdapat uang logam Rp100 sebanyak 2. Maka kita dapat menuliskannya yaitu Rp200. Di bawahnya terdapat uang logam Rp500 dan Rp100, yang mana jika ditambahkan Rp500 dengan Rp100 yaitu Rp600. Dan yang terakhir terdapat dua nilai uang logam Rp100 dan uang logam Rp200. Ketika kita tambahkan Rp100 ditambah Rp100 ditambah Rp200 yaitu Rp400. Nah, begitu anak-anak cara kita untuk menghitung suatu uang logam yang berbeda-beda. Nah, sekarang mari bantu ibu untuk memasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Yang pertama terdapat Rp500. Manakah uang logam yang terdiri atas pecahan Rp500? Benar. Ya, Rp200 ditambah Rp200 ditambah Rp100, maka menghasilkan Rp500. Yang kedua, ya benar, Rp1.000 ketika dipecahkan yang sesuai dengan nilainya, yaitu Rp500 ditambah Rp200 ditambah Rp200 ditambah Rp100, sehingga hasilnya Rp1.000. Nah, begitu anak-anak. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Lalu, apakah tugas kita hari ini? Tugas kita yaitu mengerjakan Bu Pena halaman 29. Ayo berlatih. Mengidentifikasikan contoh gerakan dasar tari anggota tubuh. Alhamdulillah. Mari kita akhiri pembelajaran dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.